kita punya stok koi dari kondisi. Hari ini kita akan melakukan pemotretan, dan pada proses pemotretan yang kita lakukan sekaligus saya akan memberikan tips kepada Anda semuanya tentang cara memotret koi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Pada video tentang cara memotret koi kali ini, selain tips dari Seriu, beruntung sekali kita bisa featuring 2 orang fotografer profesional. Halo, nama saya Klibroto, saya profesional fotografer. Paman Klibroto akan memberikan tips cara memotret koi dengan menggunakan HP. Sementara Paman Odin memberikan tips penyetelan DSLR untuk memotret koi. Perkenalkan, nama saya Odin dari majalah Koi sebagai fotografer. Mereka bertiga ini krunya Seriu, berpengalaman menghandle koi-koi, jadi mereka nanti yang akan melakukan handling, melakukan pemotretan. Joseph, Ari yang di tengah, Lihun. Pertama-tama yang perlu kita siapkan, yang jelas nomor 1 adalah biosnya. Jadi Anda siapkan dulu koi anestesia secukupnya. Kemudian bak penampungan sudah dikumpulkan dulu di sini, jadi sudah ditangkapi dari kolam. Sekaligus ini nanti menjadi bak recovery. Di sini ada ember kecil, ini nanti dipergunakan untuk melakukan pembiusan. Pembiusan dilakukan di ember kecil agar hemat obat bius dan lebih efektif. Bak ukur sebagai tempat melakukan pemotretan. Ini alkohol, gunanya untuk menghilangkan buih-buih yang ada di permukaan air. Kalau kita mau motret ada buih-buihnya, jadi tidak kelihatan jelas. Kemudian styrofoam buat menutup bagian atas dari bak yang mau dipakai buat melakukan pemotretan. Gunanya adalah untuk menghilangkan bayangan dari atas, karena kalau ada bayangan dari atas, koinya tidak kelihatan jelas. Untuk memindahkan koinya dari satu bak ke bak yang lain terserah Anda. Kalau untuk yang sudah berpengalaman seperti krunya Seriu ini nanti paling pakai tangan. Tangannya aja udah bawa amis mereka. Kalau Anda tidak nyaman pakai tangan, boleh pakai tangguk. Serokan kecil yang dipegang Lihun itu boleh dipakai kalau mau dipakai. Batch pertama yang kita mau potret ada 13 ekor, susui sama kujaku. Susuinya ada 2. Ini stok punyanya Keko yang kita simpan di fasilitas yang dimiliki oleh Seriu. Yang pertama-tama penting sekali Anda untuk tahu volume air yang mau dipakai buat membius. Ini 10 liter volumenya. Untuk membius cukup koi anestesia sekitar 2 ml. Dituangkan buat biusnya, kemudian diratakan, diaduk biar merata, tidak terlalu pekat. Ini sudah cukup untuk membuat koi menjadi tenang dan mudah dipotret nanti. Langsung aja ke pembiusan. Silahkan Kang Joseph. Masuk ke bak pembiusan. Ya, tidak dipotong videonya biar kita tahu berapa lama proses pembiusannya. Kujaku kondisi Jumbo Tosai agak kurus sih, karena Tosai kalau begitu puasa memang cepat kempes dia. Masih lincah ya. Udah lumayan teler. Hah? Cukup ya?
styrofoamnya dipasang biar tidak ada bayangan dari atas. Nah, Anda bisa menggunakan payung kalau mau, atau memang mengambil tempat yang di atasnya ada peneduhnya. Tenang sekali koinnya, dan siripnya masih membuka, artinya posenya adalah pose yang bagus. Nah, tadi Lihun nyemprot alkohol ya biar buih-buih di permukaan air hilang. Nah, itu sumpit yang dipegang sama Ari buat ngatur pose dia. Udah ya? Oke, Ri, diukur, Ri. 30 cm. Berapa? 30 cm. 30 cm. Dicatat 30 cm. Kalau semuanya bagus, pakai HP pun hasilnya juga bagus. Sudah rada bangun dia. Nah, karena air yang di bak ukur ini air segar, jadi sebenarnya otomatis dia sudah pulih dia ya. Ini koinnya keren, yang berminat langsung kontak ya. Oke, sama Ari langsung dibalikkan ke bak. Udah normal lagi ya masuk ke bak sini, karena tadi di bak pemotretan itu airnya air seger. Pada saat dipotret dia masih kondisi teler. Nah, habis dipotret sedikit sadar, itu kalau mau di video bagus. Dan sekarang udah masuk balik lagi ke bak. Banyaklah melihat referensi foto ikan koi yang baik. Karena dengan semakin banyak kita melihat referensi, kita akan tahu pakemnya. Oh, posisi ikan koi supaya bagus di foto itu, semakin kita banyak melihat foto bagus, kita pasti akan bisa membuat foto yang bagus juga. Untuk sudut pengambilan pemotretan, saya biasanya antara 45 derajat sampai dengan 65 derajat. Posisi muka ikan bisa terlihat lebih jelas. Yang pasti ikannya itu harus lagi lurus, nggak boleh dia lagi posisinya badannya bengkok, ya ke kiri atau ke kanan gitu. Soalnya nanti ada kesan badannya kok bengkok gitu. Jadi kadang si katup instangnya buka tutup buka tutup. Nah juga itu kalau lagi buka kurang bagus gitu. Jadi harus dia lagi lurus, katup instangnya nutup, pectoral finnya itu seimbang, kiri kanan lagi ngebuka gitu. Oh ya, sirip atasnya juga harus lagi tidur gitu ya, nempel. Jangan sampai dia lagi kayak berdiri setengah, jadi menghalangi ke kiri atau menghalangi ke kanan gitu. Jadi sehingga ada bagian punggung ikan yang ketutupan. Pasti harus dibius dulu supaya ikannya tenang, supaya dia sambil renang itu badannya lurus, tenang gitu. Cara menangani membius ikan untuk foto itu ada timingnya juga. Jadi ikan jangan terlalu teler dan juga ikan jangan terlalu sadar. Karena di mana ikan terlalu teler, dia akan tidur. Apabila ikan masih sadar, dia akan mundur-mundur. Tidak terlalu teler dan tidak sadar. Di tengah-tengah itu kita akan pindahkan ke bak foto. Koi kedua ini Ari tadi masukin ke bak pembiusan. Kita tunggu, gerakannya mulai lambat, napasnya juga melambat. Gulingin, Ri. Ya. Oke, ini sekarang siap dilakukan pemotretan. Cepat sekali recover, dan ini sudah normal, berenang seperti biasa. Kesadarannya saya kira sudah 80% lah. Sudah membius lagi satu ekor kujaku. Ini keren kujakunya, masukannya bagus, jadi ada tone gelap di tengah sisik. Sudah siap difoto. Nanti kedalaman lagi loh, Ri. Anda punya pilihan kalau mau bikin videonya
Tunggu dulu sebentar, biar rada sadar sudah bisa berenang di bak ini. Video juga tidak bagus kalau koinnya sudah pulih 100%, terlalu gesit atau bisa loncat malah ya. Dalam keadaan masih tenang tapi sudah berenang, ini waktu yang bagus untuk bikin video. Seperti yang tadi dijelasin sama Mas Yosep, udah sampai di stadium berapa. Kalau belum cukup itu ikannya masih sangat aktif. Kalau kelewatan ya ikannya udah teler, nggak bisa diatur supaya berdiri, dia nggak bisa posisi yang benar. Saya kalau udah sering pakai obat biusnya, dia sih udah tau lah sampai mana ikannya udah siap difoto. Salah satu cirinya itu dia gerakan operculumnya itu biasanya melambat kalau udah kena efek bius. Dorong dikit itu dia udah males balik lagi. Pertama, pastikan ikan itu tenang, beri sedikit obat penenang supaya tidak banyak pergerakan. Jangan ada cahaya keras, biasanya ada bocoran sinar matahari langsung flaring pada kamera, badan koi tidak bisa terekspos dengan sempurna. Lalu kalau kita motret di indoor, diusahakan langit-langit ruangan itu polos, jadi tidak ada refleksi. Benda-benda yang mencolok diusahakan dihindari supaya tidak ada refleksi juga di air. Kalau kita motret di outdoor, diusahakan pagi atau sore hari, karena pagi dan sore cahaya cenderung lebih soft, lebih enak untuk melakukan pemotretan. Setting di kamera handphone, menu HDR itu dimatikan supaya kita mendapatkan image foto yang natural. Jadi antara warna hasil foto dengan ikan akan sama sesuai dengan aslinya. Jadi kalaupun kita mau jualan ikan secara online, customer tidak tertipu. Lalu biasakan untuk melakukan zoom ketika kita memotret, karena pada dasarnya lensa handphone kita itu lensa wide, setara dengan lensa 30 mm kalau di kamera-kamera biasa. Jadi supaya menghindari distorsi, kita lakukan sedikit zooming di kamera handphone kita. Efek dari distorsi itu biasanya bentuk ikan tidak sesuai dengan aslinya. Lalu yang terakhir, ketika kita memotret, baju kita berwarna netral, jangan terlalu mencolok. Kenapa? Fotografer itu banyak menggunakan baju hitam atau putih atau abu-abu karena itu warna netral, jadi tidak mempengaruhi warna produk yang akan kita foto. Kalau baju kita mencolok, itu juga akan muncul refleksi pada air. Lebih baik kita menggunakan warna-warna netral saja ketika kita memotret. Kamera yang saya pakai adalah Canon 6D dengan lensa 24105 mm f4, flash tipe 430IX2. Pertama-tama kita setting shutter speed di angka 1/100 sampai dengan 1/200. Untuk ISO, saya biasanya setting di angka 500 sampai dengan 1000. ISO terlalu besar, maka foto akan terlihat atau nampak sedikit noise. Untuk diafragma, minimal saya setting di angka f4 sampai dengan f13 untuk menghasilkan ketajaman foto. Semakin bukaannya tinggi, maka akan menghasilkan foto yang fokus atau ketajaman yang merata. Flash, saya biasanya menggunakan settingan manual, yaitu di antara 1/8 sampai dengan 1/16. Kembali lagi disesuaikan dengan kondisi cahaya ruangan untuk melakukan pemotretan.
Biasanya pemotretan dilakukan di teras rumah, atap tidak tembus cahaya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.